semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Oke, kalau kita lihat memang gold ini sudah mulai keluar ya dari trend sideways-nya dia. Kalau kita lihat di sini di time frame yang kecil pun ya, ini dia sudah mulai break atas ataupun mau break bawah dari trend sideways-nya dia. Terus kalau kita lihat lagi secara pergerakan ya, untuk si gold ini itu dia masih cenderung untuk koreksi, jadi short term bullish ya. Kalau kita lihat di sini short term bullishnya itu kalau kita lihat ya, kita analisa dari time frame besar pun ya, di video weekly kemarin di time frame 4 jam itu kurang lebih sampai ke harga 1836 sampai 1936 sampai 1948 gitu. Ini adalah batas koreksi dari short term bullishnya dia gitu. Nah ini kalau kita lihat kemarin malam pun ya, sekitar jam 10 malam ternyata dia sempat naik ke 1922, terus dia sampai 1924 ya, 24 di situ. Kalau yang area yang pernah kita bahas ya 1924.4 di video weekly kemarin, terus dia turun lagi ke 19 kurang lebih ke 1917 ya di sini gitu. Nah ini kalau kalian ada dapat ya congrats ya, karena saya jujur ini kemarin saya udah tidak on lagi ya di channel dan juga udah nggak lihat chart lagi, jadi agak ketinggalan untuk sell move yang ada di sini gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya, untuk hari ini secara pergerakan untuk si gold ini sendiri itu masih sama ya. Kalau saya perhatikan selama dia belum bisa break dari level 24 ini ya, 1924, itu kita masih fokus untuk ambil selling point dengan SL di atas 1924 lagi ya, atau kita lihat di sini 1925 ya. Ya SL bisa di atas 1925 ini karena untuk 1925 itu juga dari open interest data. Kalau kita lihat di sini nih, ini ada resisten pertama dia gitu. Nah ini resisten pertama dia. Oke, itu 1925 gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini harga lagi running nih gitu. Dan ini juga kan short term bullish, jadi short term bullishnya itu kurang lebih sampai 1948 untuk worst case nya dia, dan terdekatnya itu ke 1925. Mid range nya itu 1936 ya, atau 1935, baru dia ke 1948 gitu. Nah ini kan untuk mapping weekly ya, atau mapping untuk time frame besar gitu, untuk 1 minggu ke depan gitu, sampai hari Jumat nanti. Nah ini kalau kita lihat lagi untuk mapping yang kecil ya, untuk time frame kecilnya ini mapping intraday lebih tepatnya, itu kita ambil di 30 menit. Nah ini kalau kita lihat di 30 menit sendiri dia masih dalam range sideways nya dia ya, cuma sih range sideways nya sudah diubah ke 1922 ya sampai 1925 gitu. Kita menyesuaikan untuk area ini yang sebelumnya ada 1 2 3, terus ini 4 sama sini. Nah ini adalah area sideways-nya dia gitu, 1922 1925 ya, akumulasi zona dia gitu, atau zona akumulasinya dia. Nah kemudian berarti kalau di atas 25 itu kita baru looking for buy dengan target di 1932 1937 gitu, karena ini adalah resisten dia juga ya, terutama di 1925 itu resistennya dia gitu. Lalu kalau untuk support ya, nanti berarti kalau ambil di sini ya, ambil selling point di sini, targetnya itu terdekat di 1917 lagi ya, 1917 sampai 1912 ya, di sini 1912 1913 gitu. Itu kalau dari saya gitu. Nah hari ini kita juga mau ingatkan ya, atau saya mau remind kalian kembali ya, untuk news hari ini itu cukup banyak untuk si USD. Jadi seperti biasa ya, kalau saya itu di akhir bulan ya, ini kan udah mendekati akhir bulan, udah 29 Agustus ya kan, tambah lagi nanti awal bulan di bulan September yang baru itu juga kan langsung dibuka NFP. Nah itu biasa saya akan lebih less trade gitu. Dan untuk hari ini pun ya, mulai dari Senin kemarin ya, itu saya sudah rest trade gitu, jadi nggak begitu banyak trading ya. Juga saya sudah infokan di channel premium kalau misalkan kita akan agak rest trade dulu sambil nunggu beberapa news dan juga pergerakan harga untuk konfirmasi yang lebih bagus gitu, baru kita akan mulai trading normal kembali gitu. Jadi saya hampir bisa dikatakan nggak semua pergerakan yang ada di market ini saya tangkap lagi gitu selama di akhir bulan ini gitu.
nanti kita akan mulai trading normal lagi. Itu biasa tuh di minggu kedua di bulan September gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat untuk S&P dan juga HFPI ya, ini juga ada news di jam 8. Kemudian untuk news yang besar itu ada CB Konsumen ya, sini today. Terus ada lagi di Jobs Opening gitu. Nah, ini dua news ini kalau kita lihat memang cukup besar untuk si USD ya, terutama untuk yang Jobs Opening. Lalu kalau untuk besok itu, nah besok itu ada GDP gitu di hari Rabu gitu. Di hari Rabu ada GDP juga. Jadi hari ini ada Jobs Opening ya, ini mengenai job opening, sama ada CB Consumer, kemudian ada besok itu ada GDP. Jadi ini besok cukup ditunggu-tunggu nih sama orang-orang gitu. Nah, kalau kita lihat dari hasil newsnya ini ya, kalau kita lihat dari prediksinya ya, kalau CB Consumer ini kan dari 117 turun ke 116 gitu kalau dari CB Consumer ya. Terus kalau kemudian kalau untuk Jobs Openingnya ini dari 9.582 turun naik ke 9.793 gitu. Nah, kalau untuk Jobs Opening ini kalau kita perhatikan cukup bagus datanya gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat untuk yang kemarin, dari data yang dirilis kemarin dari 110 naik ke 117 gitu kan. Kembali kan ini bagus untuk DXY. Nah, kemudian ini dari yang 117 dia di forecast turun lagi nih. Berarti ini di forecast kan itu jelek ya, atau kurang bagus untuk DXY, artinya minus gitu. Lalu kalau untuk Jobs Opening ya, previous itu dari 616 ya, forecastnya 9610, kemudian actualnya 9582 gitu. Nah, untuk yang hari ini ya, itu di forecast kan naik kembali ke 9793 gitu. Jadi kalau kita lihat ini juga surplus. Jadi hasil newsnya ini kemungkinan besar adalah mix untuk DXY hari ini gitu. Yang ini surplus, tapi yang ini minus gitu. Minusnya sih nggak banyak ya. Jadi seharusnya ini masih good for DXY gitu. Oke ya. Kecuali memang dia anjloknya benar-benar anjlok dari 117 turun nih ke 110 lagi gitu, atau 102. Nah, itu anjloknya kan lumayan besar gitu kan. Nah, itu kan berarti cukup ngaruh nih nanti ke performa DXY. Nah, kalau ini kan dia nggak gitu anjlok besar ya, cuma bahasa itu cuma dari 17 ke 16 gitu. Jadi seharusnya ini nggak punya dampak yang cukup besar sih gitu. Ya, kalau kita lihat di sini, ini bagus untuk DXY gitu. Artinya ini kan membuat DXY itu kemungkinan besar possible untuk naik kembali ke atas gitu. Nah, kalau kita lihat dari DXY ini sendiri ya, itu sudah berada di daily resistensi ya. Ya, jadi ini dari resisten yang cukup kuat untuk DXY. Lalu kalau ini untuk area support terdekat dari 103.5 ya sampai 103.75 gitu. Nah, ini kalau kita lihat kan ada sedikit gap up ya. Kalau kita lihat gap down di 4 jam ya, candle yang nggak ketutup rapi gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat memang belum ditutup dengan sempurna juga untuk area gapnya ini ya. Jadi masih ada harapan untuk dia naik lagi pada saat news nanti malam gitu. Kalau misalkan dia berhasil break dari 104.65 ini, kan dia sempat coba naik ya. Berarti next target dia itu untuk DXY ada di level harga ya, kalau kita lihat ya, yang terdekatnya nih 105 pas gitu di sini ya, di angka 105. Karena kalau kita lihat dari yang sebelumnya yang ada di sini, begitu dia naik dia cenderung untuk menyentuh area 105 langsung di sini. Ini juga sama gitu. Jadi ini adalah area next resistance dia itu 105. Begitu dia bisa break dari 104.65 gitu. Oke, kemudian ini untuk DXY. Berarti si gold ini masih ada potensi untuk turun ya, sampai ke 1912 1913 kembali, atau di 1904 kembali gitu. Ya, perlu kita note di sini, ini kan kalau kita lihat dari weekly ya. Bentar, ya ini weekly-nya kalau kita lihat memang kalau weekly ini masih butuh koreksi dulu ya, short term bullish ya masuknya. Nah, ini dia butuh koreksi karena kan kalau kita lihat begini ya, ini satu
dia koreksi naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu. Jadi ini butuh naik dulu gitu. Kenaikan tertingginya itu kurang lebih sampai ke 1936 atau 1948, baru dia lanjut turun lagi gitu. Jadi mau gimana pun juga ya, walaupun harga turun pasti dia butuh yang namanya koreksi. Itu kan udah maksudnya sifat alami pasar gitu kan, nggak mungkin harga itu turun tanpa koreksi gitu. Ini adalah masuk ke dalam koreksi time frame weekly ya. Jadi worst case itu masih bisa naik sampai ke 1936, 1948 gitu. Oke, itu untuk DXY dan juga XOUSD gitu. Jadi saya sudah ingatkan untuk minggu ini kita lebih baik safe trade dulu atau less trade dulu, karena memang pergerakan harga pasti memiliki tingkat volatil yang lebih tinggi untuk hari sampai hari Jumat nanti ya. Dan biasanya untuk sesi Asia sama London itu cenderung sideways gitu, sambil menanti news di sesi US nanti gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya ya untuk si gold ini ya hari ini. Jadi ya semoga ini video bisa membantu kalian gitu untuk trading di minggu ini gitu ya, atau terutama trading di tanggal 29 Agustus ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada update lagi akan saya update di channel Telegram Junaid Trading ID. Sampai jumpa dan kita akan ketemu lagi di video hari Rabu ya. Tapi sepertinya hari Rabu saya belum bisa update ya. Jadi kemungkinan besar kita akan ketemu lagi itu di hari Kamis gitu ya. Oke. Kalau gitu terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.